Shalom, selamat pagi sahabat inspirasi yang diberkati Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Nats yang saya baca dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sahabat inspirasi yang diberkati Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya teringat oleh informasi dari sahabat saya di wadah persekutuan doa para pebisnis yang memberi informasi bahwa teman sepelayanan saya telah berpulang ke rumah Bapak. Hal ini menjadi perenungan yang sangat mendalam. Begitu singkatnya waktu berlalu dan menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan dan persiapkan dengan baik. Maka pagi ini saya mengambil tema tansah eling lan waspada, yang artinya selalu sadar dan berjaga-jaga. Dalam bacaan firman Tuhan yang diambil di kitab 1 Tesalonika ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup orang percaya digambarkan seperti penantian. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika supaya tidak hidup dalam kelengahan rohani. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam, tidak ada yang tahu waktunya. Namun kita bukan anak-anak kegelapan, melainkan anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya hidup kita seharusnya mencerminkan kesiapan, kewaspadaan, dan kesadaran rohani. Tansah eling lan waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam iman. Kita berjaga-jaga dengan memelihara doa, hidup dalam kasih, menjaga kekudusan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kita dipanggil bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu, sahabat inspirasi yang diberkati Tuhan, kewaspadaan kita lahir dari pengharapan, bukan dari kecemasan. Di tengah kesibukan usaha, pekerjaan, dan pelayanan, mari kita tetap sadar secara rohani. Jangan sampai terang yang ada pada kita menjadi redup karena kelalaian. Maka saya mengajak sumangga kita tansah ngatos-ngatos ing lampah gesang niki. Tetap setia, tetap sadar, tetap berjaga, sebab kita adalah anak-anak terang. Maka kewajiban kita sebagai orang percaya, mengapa kita perlu menasihati dan membangun sebagai sesama anggota kerajaan surga? Karena di ayat yang kedua dan keempat mengatakan, semua akan ada waktunya. Setiap kita akan kembali ke rumah Bapa. Sehingga kita sebagai orang percaya tansah eling lan waspada hidup di dunia ini. Yang kedua, karena di ayat 5 mengatakan, karena kita sudah menjadi anak-anak terang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita perlu membawa kabar keselamatan pada sesama kita agar mereka pun diselamatkan. Lalu pertanyaannya, apa saja yang diperlukan agar kita siap menghadapi waktu kedatangan Tuhan itu? Di ayat 8 mengatakan, kita tansah eling lan waspada. Setiap kita perlu berjaga-jaga dan sadar, dan perlu memiliki iman, kasih, dan pengharapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua di ayat 9 mengatakan, miliki iman percaya dan yakini
dengan sungguh bahwa iman dalam Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kita. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sahabatku semua dalam Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak terang yang sudah diselamatkan, mari kita berperan aktif untuk menasihati dan membangun sesama kita agar mereka diselamatkan seperti kita sudah diselamatkan, agar mereka beriman dan berjaga-jaga karena hari Tuhan atau kedatangan Tuhan adalah misteri kehidupan yang datangnya seperti pencuri. Agar mereka memiliki iman dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang telah mati untuk menyelamatkan orang-orang percaya, mereka memiliki pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus yang akan memberi keselamatan, dan mereka memiliki kasih kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar setiap kami tansah eling lan waspada dalam menjalani hidup ini. Ajar kami untuk tetap setia dan taat kepadamu sampai akhir hidup kami. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat dan penyampai kabar keselamatan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamat